Bang Tristan aja sama Bang Tristan ngobrol dong. Iya, tapi santai ya. Pak Sama Erwin yang handle ya, Pak Erwin. ya siapa aja lah Pak Usaiman juga bisa. Iya, dikembalikan ke tema. Kalau lagi terlalu jauh, kembalikan ke tema. Itu aja sih. Selamat malam Pak Lamsan. Selamat malam. Selamat malam menjelang siang. Malam Sam. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam. Sebentar ada Pak Lamsen. Sebenarnya begini Pak Lamsan, saya ini kok semakin hari, kenapa ya Pak Lamsan ya, matahari itu dari pagi belum kelihatan, lama-lama kelihatan. Iya. Heran saya. Kedua juga semakin hari semakin badan kita kok sepertinya diambil dikit-dikit oleh Sang Pencipta begitu. Tidak sekuat waktu kita masih umur 20 tahunan gitu loh. Iya Pak Lamsan ya. Sebenarnya menurut Pak Lamsan itu umur kita bertambah apa jatah hidup kita berkurang? Gimana tuh Pak Lamsan? Opa, umur kita yang bertambah atau jatah hidup kita yang berkurang, Opa? Loh piye toh kok diem? Pak Lamsen lagi bikin mie, lapar. Ini Nggak. ada tamu ini, makanya kadang-kadang saya pergi. Bagaimana Pak tadi? Maksudnya gini Pak Lamsan, umur kita yang bertambah atau jatah hidup kita berkurang? Nah ini bahasa Indonesia nggak tahu saya ini. Belum Jatah hidup yang berkurang Pak Lamsan. biasanya kalau orang meninggal ya, aduh umurnya panjang katanya. Enggak, jangan yang meninggal hidup kita. Maksudnya Ini nggak itu tahu apa bertambah atau berkurang, saya nggak tahu ini. kalau menurut hitungannya sih Pak Lamsan, hitungan umur tambah, tapi jatah hidup semakin berkurang. Oh jatah hidup. Iya, jatah hidup semakin berkurang. Jadi jangan bangga bertambahnya usia, itu peringatan. Pak Lamsan ada waktu 1 jam kan ya Pak Lamsan ke depan? Ya. Ada waktu 1 jam ke depan? Tapi agak terganggu ya, ada tamu saya, ada orang kerja di ya. Ya nggak apa-apa, 1 jam ke depan ngobrol masalah ini ya. Saya laitkan ya, 1 jam tapi oke. Boleh, tapi maklum ya nanti kalau ada yang manggil saya sebentar, keluar sebentar, masuk lagi. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi Opa jangan sampai pergi meninggalkan saya seorang diri. Ya, tapi gini. Nah, kalau ini maksudnya mau di live kan diskusi. Iya. Harus yang baik-baik lah. Tenang aja Opa. Sepanjang Opa Kacau dan balau. insya Allah Opa. Tenang aja Opa. Semua bisa diatur. Terus tetap saya ingatkan ini. Orang Kristen jangan mengajarkan ajaran Al-Quran. Orang Islam juga jangan mengajarkan ajaran Alkitab. Begitu supaya aman dan tentram. Betul. Tapi diskusi boleh toh, Opa bertanya-tanya. Diskusinya jangan diajarkan, jangan dipaksakan. Contohnya begini. Ya. Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya untuk Israel, sudah dijelaskan pakai Alkitab juga. Dipaksakan ngotot, nggak boleh begitu. Ya nggak boleh ngotot lah Opa. Kalau Opa udah menjawab kan nggak mau dipaksa. Masa dipaksa? Ya jadi ada kadang-kadang teman-teman Islam ini sudah dijelaskan maksud dan tujuannya itu adalah untuk menunjukkan betapa besar imannya perempuan itu, orang bukan Israel itu. Enggak, Yesus hanya untuk Israel. Itu kan sindiran, nggak berterima dia kan, nggak berterima. Yesus itu untuk menghilangkan dari orang Yahudi itu orang itu sara itu apa? Rasis orang Israel itu, rasis. Jadi menganggap bangsa Israel itu dirinya itu lebih hebat dari bangsa-bangsa lain. Dianggapnya bangsa lain di bawah kakinya. Itu yang dihapus oleh Yesus. Tapi teman-teman Islam membantah, tidak mau menerimanya. Itu. Bukan membantah Pak Lamsan, tapi ya diskusi. Toh boleh dong kita berpendapat. Makanya gitu. kalau sudah saya jelaskan begitu, oh begitu ya sudah. Jangan, oh bukan. Nah, kan begitu jadi ribut. Iya, nggak boleh dipaksain lah. Iya. Gitu. Jadi teman-teman mohon ya. Jadi gini, Pak Lamsan ya.
yang namanya hidup itu penuh dinamika. Dia Pak Lamsen ya. Ya. Hidup itu ada tuntunan. Ya dong. Kalau Pak Lamsen kan tuntunannya sumbernya kalau hidup Pak Lamsen kan adanya di Bible kan begitu Pak Lamsen. Iya betul. Iya betul. Tapi- Kalau kan Tapi pernah saya dengar ya Mm-mm. teman Islam ya, pernah manusia itu tanpa tuntunan. kapan nggak pernah ada semua manusia diciptakan plus tuntunan Pak Lamsen. Ya, Tidak begini, pernah pernah ada tuntunan kosong. kosong dalam Pak. ke- Pak, contohnya begini. Ya Saya gimana kan itu? Karena bukanya YouTube siapa sih apa namanya itu Donny Tan sama sama-sama dengan si itu pokoknya Donny Tan lah katakan Taurat dan Injil itu milik Tuhan, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ya. Tiba-tiba hilang tanpa bekas, hilang Oh itu. baru muncul sampai Quran baru timbul ribuan Oke. tahun tanpa penuntun. Boleh saya jelaskan itu Pak Lamsen ya? Boleh ya? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi tidak ada manusia diciptakan tanpa petunjuk. Kita contoh aja Nabi Adam alaihissalam itu langsung ada petunjuknya loh. Petunjuknya apa itu dilarang kan? Kalau ada Pak Lamsen makan pohon pengetahuan itu ya kan? Itu petunjuk itu. Mulai dari Nabi Adam. Maksudnya itu cahaya atau nur yang hilang itu bukan hilang yang sebenarnya Pak Lamsan. Tapi setiap nabi yang diturunkan ke muka bumi ini itu pasti ada yang mau menghilangkan cahayanya. Ada yang pro dan kontra Pak Lamsen. Termasuk sampai ke Yesus banyak sekali yang pro dan kontra. Ya saya nggak usah menyebutkan namanya siapa yang paling mau menghilangkan cahayanya Yesus kira-kira. Ya bolehlah kita sebut satu nama Paulus. Kan begitu. Iya. Tadi kan begini Pak Andi bilang. Pak Andi bilang orang Kristen penentunya kan kitab Alkitab kami. Iya. Nah, Ini terus ini kan saya agak ini saya tahu enggak selamanya ada seperti itu, enggak selamanya. Karena menurut teman-teman Islam juga pernah Taurat diturunkan, di dalamnya petunjuk dan cahaya. Tahu hilang, diturunkan lagi Injil, hilang juga. Sama Taurat dan Injil itu ada cahaya dan petunjuk, hilang. Ini saya jelasin Pak Lamsen. Al-Quran ada petunjuk yang tetap, yang kuat, ya karena sudah dijaga. Taurat dan Injil itu kan nggak dijaga oleh Allah, makanya hilang. Itu maksud saya. Iya makanya ini saya Ada jelasin. istilah seperti itu. Tapi Iya, saya iya. terima nih, cuma terima aja begitu yang saya terima. Oke. Jadi ini kan dijelasin gitu. Cahayanya Injil nggak pernah hilang Pak Lamsan. Nggak pernah hilang. Kenapa? Cahayanya di sana adalah tauhid, menyembah satu-satunya Allah yang benar. Ini ajaran nggak pernah hilang Pak Lamsan. Ya. Kalau ini hilang kiamat sudah. Ini Bagaimana? cuma Ini Pak Andi. Manusia itu kan dikasih tercatat, merupakan tercatat. Tercatat Ya. itu kan petunjuk. begini sekali lagi biar nanti ke audiensi ya. Ya, petunjuk cahaya ini nggak pernah hilang. Manusia yang mengingkari bahwa hilang karena dia nggak percaya. Jadi hilangnya secara individu. Tapi secara global ajaran ini Yang nggak kita pernah bicarakan hilang. tadi kan masalah kitab dan Taurat. Tadi kan Pak Indi ngomong kalau petunjuk bagi orang Kristen itu Alkitab. Ya betul, saya bilang kan. Al-Quran. Terus saya bilang, oh pernah juga tidak ada petunjuk menurut teman-teman Islam. Bilang, ya itu maka saya tunjukkan Taurat hilang, Injil juga hilang. Kan gitu maksud saya. Bukan saya nggak bantah itu. Kalau itu lain kan sudah cerita. Yang kita permasalahkan tadi adalah Pak Handi bilang petunjuk bagi Kristen itu ya Alkitabnya. Ya oke, benar ada petunjuk. Pak Handi bilang Islam. Jadi tidak pernah dikasih petunjuk. Saya bilang, ya ada juga yang kosong Pak. Oke baik, saya buka diskusi ini nanti teman Muslim siapa? Ya kitab suci manakah? Masalah itu diselesai itu Pak Andi Ya, kalau gitu. oke. Karena yang saya tahu ada pernah kosong lah petunjuk Iya yang tercatat. baik. Ada teman Muslim yang mau diskusi, mau menjelaskan? Biar bukan saya terus. Pak Tristan apa siapa? Dokter Usema, silakan. Halo. Oke. Oh ya silakan dok. Makasih Pak Lamsen, saudaraku. Ya selamat malam Pak Hussein. Ya. Ya, saya paham bahwa dalam hidup ini memang manusia itu kalau tidak memiliki tuntunan tentu dia akan jalan kemana-mana. Iya betul 100%. Ya,
ada batasan-batasan yang tidak boleh kita lewati. Jadi ada koridor-koridor yang kita harus pegang teguh sehingga kita dalam beragama ini ya tidak menyeberang ke tetangga. Kan gitu. Iya. Nah, gitu. Betul. Jangan sampai Pak Rahman ya. Iya. Saya sangat setuju. Manusia itu harus ada tuntunan ya. Jadi Allah pernah memberikan tuntunan tercatat. Dan 2 kali diturunkan Allah tuntunan itu tercatat. Cuma sayangnya tuntunan itu hilang karena nggak dijaga. Ribuan tahun itu tidak ada tuntunan bagi manusia. Barulah zaman tahun Muhammad tahun 600-an baru tuntunan itu dijaga, maka awet sampai sekarang. Itu maksud saya. Ya. Sesungguhnya pemberitaan tentang tuntunan itu dijelaskan secara global, saudaraku, di Al-Quran, tetapi tidak lengkap. Iya. Hanya dijelaskan secara Jadi global sebelumnya, bahwa ya sebelum Al-Quran itu nggak ada, ya kan? Sebelum Al-Quran tuntunan hampir nggak pernah ada. Barulah setelah Al-Quran tahun 600-an tuntunan itu ada. Karena sudah dijaga oleh Allah. Sebelumnya kan nggak dijaga Allah, hilang tuntunan itu 2 kali, turunkan Allah hilang 2 kali. jadi dalam Islam, dalam Al-Quran itu dijelaskan begini, bahwa sebelumnya ada suhuf yang pernah diturunkan ke Ibrahim. Sebelumnya pernah diturunkan Mazmur kepada Daud. Sebelumnya pernah diturunkan kitab Torah kepada Musa. Dan sebelumnya juga pernah diturunkan hikmah Injil di dalam tubuh Yesus. Sehingga apa? Kita paham, umat Islam paham bahwa sebelum-sebelumnya itu ada pernah diturunkan kitab. Iya. Atau firman-firman Allah yang kalau tadi pengertiannya Pak Sugito bahwa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah firman tapi Allah. sayangnya Pak Rahman, sayangnya sebelum sempat dipelajari oleh manusia sudah hilang, kan itu masalahnya. Pak Lamsen masih nanya Ya. lagi yang kemarin. Ini pertanyaan kemarin nih bobol Ya kan lagi. hilang kan? Ya, Benar-benar itulah belajar yang hilang. Enggak hilang. Itu siapa bilang si Danditan teman-teman sekalian bilang hilang, nggak ada bekas. Ya, cuman Saya tidak pegang terus itu ajaran teman-teman Islam tidak pada saya. tidak terdeteksi. Cuman kan dibawa ke langit, tapi masih ada lah di langit, gitu Lo maksudnya. namanya ajaran itu saya tidak akan mau lupakan. Sudah melekat dalam hati saya. Bapak kan Bunda Bani Israel. Itu kan Hah? Bani Israel. Loh, tadi tuntunan itu Apa saya mah ya? berapa kali Iya. diturunkan oleh Allah tanpa Iya. belum sempat dipelajari oleh manusia, Iya. hilang tanpa bekas. Yang bilang belum sempat siapa? Mana Presiden dalilnya yang belum ada. sempat? Mau buka YouTube-nya, bilang Donditan itu. Iya, itu pendapat dia, pendapat Quran beda. Sedikit yang beriman. Itu sudah rata-rata diajarkan oleh teman-teman Islam, hilang semua. Anisa Tidak ada. 155. Saya melekat Sedikit dalam yang pikiran beriman. saya itu. Oh iya hilang. Ya. Habis itu di Al-Maidah 15 ditawarkan satu kitab. Kitab itu tolong jangan dipakai lagi, pakailah kitab Quran. Kalau Bapak mau nyari, Beda lagi kalau begitu. loh, kan Jadi- pakai Quran. jadi saudaraku Maunya tabe. saya satulah pendapat teman-teman Islam maunya. Oke. Beda-beda. Sedikit Pak Lamsan. Inti ajaran sesungguhnya adalah bagaimana kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Intinya di situ. Iya. Makanya Kenapa? ada tuntunan. Sayangnya Ya itu dari zaman Adam, zaman Musa, Isa sampai zaman Muhammad itu tuntunan sudah ada. Itu maksud saya. pernah suatu ketika Rasulullah sahabat yang bertanya begini Pak Lamsen, apa yang saya jadikan pedoman wahai Rasulullah, saya akan pergi kalau saya tidak temukan satu tuntunan. Apa jawab Rasulullah? Tanya hati nuranimu. Nah, jadi sesungguhnya di dalam tubuh setiap manusia itu sesungguhnya ada kebenaran, saudaraku. Jadi pada kondisi tertentu kita tidak menemukan suatu tuntunan, kita kemana? Tanya hati nuranimu. Hati nurani yang mana? Yang mengatakan benar itu benar, yang salah itu salah. Sesungguhnya di dalam hati itu ada, saudaraku.
dalam kondisi tertentu ya. Tetapi sebaik-baiknya adalah apa yang ada di dalam hati nurani ini sejalan dengan apa yang tertulis dalam kitab. Kenapa? Karena di luar itu ada dua tuh yang menuntun. Kita tidak tahu apakah roh iblis atau yang sama pencipta yang mengirimkan sesuatu tuntunan lewat malaikatnya. Kalau dalam malam apa roh kudus yang membimbing atau roh jahat. Disinilah perlu dalam kitabnya Pak Langsung mengatakan ujilah setiap roh. Artinya apa? Kalau roh itu mengajarkan kita untuk berkhianat, bermaksiat kepada Allah, kepada sama pencipta, kepada Yesus misalnya Pak Langsung, tentu Pak Langsung tolak. Kan gitu. Itulah hati. Jadi ada satu cara lagi, kalau misalnya dalam menemukan sesuatu persoalan, tanya hati nurani. Tanya hati nurani. Kalau hati nurani itu Pak Husein. Halo? Ya, siap. Ya, siap. Tadi Pak Husein mengatakan roh dan apa tadi? Roh dan kebenaran ya. Roh mana Dan ya? ujilah setiap roh. Uji, Kan ya. di dalam kitab Bapak ada seperti itu. Ya ujilah roh ya. Ini Ya. kan saya tahu atau Bapak tahu itu karena baca Alkitab kami. Alkitab kami ini kan bukan termasuk tuntunan menurut pendapat teman Islam. Ini kan bukan Ada dalam Islam begini. Lebih baik saya uraikan. Jadi Fa kita tidak tahu alhamaha. bagaimana isi Oke. tuntunan yang Allah turunkan yang asli itu. Saya tidak tahu. Anda pun tidak pernah lihat dan tidak sempat dipelajari oleh manusia. Yang ini adalah tulisan-tulisan manusia yang bukan diturunkan oleh Allah. Jadi ini ya jangan pada Ini sekarang jelaskan aneh ya. Bentar dalam Pak versi- Husema. Sebentar Pak Husema. Boleh Saya sedikit jelaskan ya? dalam versi Al-Quran. Nggak, ini Fa pakai alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah telah mengilhamkan kebaikan dan keburukan. Jadi itu mengilhamkan artinya potensi kebaikan dan keburukan ada sama manusia. Kad aflaha man zakkaha, beruntunglah yang mensucikan hatinya, wa kad haba man dassa, faqad haba man dassa, dan merugilah yang mengotorinya. Artinya hati itu ibarat antena, ibarat penerima signal. Kalau hati bersih, yang masuk itu adalah kebaikan. Tapi kalau hati kotor, yang masuk itu adalah keburukan, saudaraku. Itu dalam konsep Islam. Itulah yang menguji itu. Siapa yang datang ini? Siapakah yang berbisik di hati saya? Apakah kebaikan atau keburukan? Makanya tuntunan lewat Al-Quran dan hadis dalam konsep Islam, tuntunan lewat Bible dalam konsep kekristenan, apakah yang berbisik ini sesuai dengan tuntunan? Kan gitu. Begitu Pak Lamsan. Oke. Tuntunan itu yang benar itu baru ada mulai tahun 600-an. Sebelum itu kan belum ada. Jadi yang orang selamat itu adalah mulai dari Muhammad sampai sekarang. Sebelum itu nggak tahu tuntunan yang mana. Apa yang mau dipegang? Orang Islam terus. Berapa kali? Menurut Bapak tadi 3 kali. Pertama Taurat, kedua Zabur hilang. Terus Injil menurut Isa hilang. Jadi tidak sempat dipelajari, hilang. Jadi tidak sempat ada tuntunan yang tercatat. Tidak pernah ada sempat tuntunan yang tercatat dialami oleh manusia-manusia sebelum 600 tahun, tahun 600-an sebelum Muhammad. Terima kasih. Tenang Pak Lamsam. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang ada di Zoom ini, Pak Lamsam ini selalu menyalahkan Tuhan. Bukan menyalahkan. Kenyataannya kan begitu ajarannya saya terima dari Diam dulu, tenang Jadi dulu. ada Bapak ngomong saya nggak potong setelah loh. Muhammad, pada zaman Muhammad tahun 600-an. Tenang Bapak, Sebelum itu kan tenang. tidak ada tuntunan. Tenang ya. Jadi Pak Lamsam harus pelajari baca Quran itu semuanya ya. Makanya ajarkanlah. Iya, saya kasih tahu gitu ya. Di zaman Musa alaihissalam, mereka diberikan kitab. Ya, Mereka dustakan, bentar dulu. Mereka dustakan nabinya. Kemudian di Al-Arab 160 datanglah generasi yang jahat membawa Taurat. Al-Naml 91, mereka menyalinnya menjadi kertas-kertas yang kalian sembunyikan sebagian besarnya dan tercerai-berai dibuat mereka. Ini juga terekam di dalam Al-Maidah 15. Mereka sembunyikan sebagian besarnya. Mereka ini siapa?
Jadi bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang salah di sini. Yang salah adalah manusia-manusia ini. Ya, Muncullah Injil, sabar dulu. ya. Yang Muncullah menerima. Injil di Imran 48 ya. Ya, Karena Nabi Isa alaihissalam di situ ya mempunyai hikmah Torah dan Injil, ya kan? ya. Diajarkannya lagi, bukan nggak sempat diajarkan. Misalkan ya. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Ini ajarannya bahwasanya Isa itu adalah Rasulullah dan Nabi Allah. Bang Peta tolong domik dong. Kok ribut apa ini? Saya nggak tahu ini. Bang Peta. Yang kedua ajarannya lagi, misalkan Az-Zukhruf 64. Innallah Rabbi wa Rabbukum fa'budhu hadza siratal mustaqim. Itu ajaran-ajaran Isa alaihissalam. Kemudian ajaran Isa lagi di Maryam 30. Ini Abdullah wa taniyal kitab wa jalani nabiyya. Banyak itu ajarannya. Nah, kemudian hanya sedikit yang beriman. Di An-Nisa 155 dan di Al-Baqarah 62. Orang-orang Yahudi pengikut Musa alaihissalam, kemudian orang-orang Nasrani pengikut Isa alaihissalam yang beragama Islam, yang beriman akan mendapatkan pahala dan mereka akan masuk surga. Ingat kata iman, sedikit yang beriman. Datang Nabi Muhammad SAW karena ini rantai kenabian, mereka Islam semua ditawarkan yang baru. Kitab baru lagi yang muncul, Quran Al-Maidah 15. Bukan berarti ajarannya ini hilang. Ajarannya tetap sama. Allah Tuhannya, satu Tuhannya. La ilaha illallah itu lafaznya. Seperti itu Pak Lamsen. Sudah Pak? Sudah. Oke, terima kasih, terima kasih. Saya tidak membantah. Saya menerima ajaran Anda itu semuanya. Ya udah Tadi syahadat kan- lah. Ya, Nggak nerima Dalam- syahadat dong. dalam pemikiran saya begini ya. Anda tadi mengatakan Allah menurunkan Taurat itu kepada Musa, zaman Musa ya. Ya, Arafah 5 145. Ya, iya saya terima itu diturunkan Taurat. Cuma karena Allah tidak menjaga, diobrak-abrik sama orang-orang itu, rusak semua, disalin dengan Ya. dengan ajarannya bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya. Itu Ya. keinginan siapa? Ya. Apakah Allah ingin seperti itu kan? Enggak kan? Oke. Enggak Bentar. kan? Ya, Enggak. enggak. Kira-kira keinginan siapa ini? Oke, On- sebentar. ini Dijawab- anjuran siapa ke dalam hati dijawab manusia sedikit untuk ya. membuang ini tadi kan Allah turunkan Taurat. Siap, saudaraku yang ganteng Bentar dulu. Palamsen. Sebentar Pak ya. Tutupin deh. Sebentar Pak ya. Ya, nah, Oh, bentar ada Pak. kamu ya. Tadi kan Ada kamu. begini, Bapak bilang Allah turunkan Taurat itu, di dalam itu ada petunjuk menurut Al-Quran, ya kan? Saya ngikutin. Terima kasih, terima kasih. Diturunkannya itu Taurat itu. Tapi karena tidak dijaga oleh Allah, kata Tuhan Beritaan, dirusak, diobrak-abrik oleh orang itu, dibuang ke sana kemari, nggak dihilangkan lah, disembunyikan lah, ya nggak tahu kemana. Itu keinginan siapa kira-kira Pak? Udah belum? Nah, belum. Itu kan artinya itu bukan keinginan Tuhan, bukan keinginan Allah itu untuk menghilangkan Allah orang maksudnya itu. gimana nih? Tentu keinginan Hah? berarti iblis lah yang menggerakkan hati manusia itu untuk menghilangkan Taurat itu kan, betul nggak kira-kira? Ini Palamsen dikit-dikit iblis disalahkan. Jadi apa dong? Jadi keinginan siapa? Makanya, Siapa menggerakkan hati manusia untuk menghilangkan itu? Iya, Kira-kira siapa menggerakkan hati manusia untuk menghilangkan Taurat yang turunkan Allah itu? apa-apa aku yang kena kata iblis nanti. Loh, bukan gitu. Bentar ya, bentar. Kita harus selidiki lah, Pak. Ya, kita selidiki. Ya jelas ini bukan keinginan Benar. Allah. Allah menginginkan Taurat itu Iya, Bapak Ya. ganteng. tapi dihilangkan oleh manusia. Manusia itu menggerakkan hatinya siapa untuk menghilangkan? Kan begitu, Ya, pasti ada yang menggerakkan itu. sebentar. Di Artinya, dalam Al-Quran, di kami ya manusia ini, Palamsum kalau memang manusia ikutilah kami gitu ya. Allah menciptakan manusia Azrail 56. Nah, kalau insan untuk beribadah ya gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah, kemudian untuk diuji. Jadi Khalifah di Al-Baqarah 30 itu diuji setelah itu ya. Ankabut 3 sampai 4 kemarin saya sudah paparkan ke Bapak. Saat menerima ujian, ya ini apa? Ya ini ujian iman. Mau menyembah Tuhan atau enggak? Nah, di zaman Musa alaihissalam mereka malah menyembah patung sapi anak emas. Ya kan?
Kemudian ada sebagian yang mengikuti Musa alaihissalam, ada sebagian yang murtad gitu. Iya, Kembali fokus kepada lah, Pak. sebentar Baik-baik. dulu. Kalau nggak timeline ini agak repot. Ya Allah. Fokus lah. Ini Fokus sana fokus kemari. ini. Kemudian Musa alaihissalam untuk Israel, kitabnya namanya Taurat dan berperiodik. Dan Tuhan di sini uh, walaupun tidak ada lafaz di sana ya, seperti Al-Hijr ayat 9, inna nanu nazarna zikra wa inna lahu lahafizun, nggak ada. Cuma lagi di sini tetap ujian yang berlaku. Bani Israel setelah kematian nabinya, apakah terus menjalankan ajarannya ataukah malah membelokkan ajaran tersebut? Nah, mereka malah membelokkan. Allah biarkan. Kenapa? Karena Allah bukan Tuhan yang curang. Misalkan Pak Lamsen ini guru saya murid Pak Lamsen. Pak Lamsen kasih soal 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi saya jawab 4. Kemudian Pak Lamsen intervensi terhadap jawaban saya. Saya menjawab 4. Salah nak Tristan. Itu harusnya 2. Pertanyaannya Pak Lamsen guru yang curang bukan? Gimana sih, bukan? Pak Lamsen juga guru yang curang bukan? Ini analogika. Ketika manusia diuji, kamu jangan merubah firman Allah. Sebentar Pak. Pak, kamu jangan mengubah firman Allah. Allah firmankan. Saya menerima ajaran Anda, tapi Bentar kamu, enggak kepada kamu Bani Israel. Pak Lamsen itu kasih gambaran Pak Lamsen. Ya, di An-Nisa 46 Israel, Yahudi mengubah kalimat. Ya. Kemudian Allah jaga firman-Nya melalui kitab yang baru yakni Injil. Begitu. Karena Injil sudah dibawa Isa naik ke langit dan kaumnya yang sedikit ini mu'allaf kepada Islam, melebur namanya kaum adopsionis. Itu kalau Bapak Lamsen cari literasinya dalam Nazarin, boleh. Nah, itu berabad-abad mereka tuh dalam kelompok kecil-kecil aja. Kalau Pak Lamsen ini kan mengikuti kelompok yang besar di masa itu, yakni dari gereja barat dan gereja timur ortodok. Kalau ini dia memang kecil. Kenapa? Hari ini saya ingin menyampaikan kepada Pak Lamsen, Tuhannya Isa Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak menolak. Saya tidak tolak, itu kan ajaran Islam. Saya tidak tolak itu. Saya Bapak menolak. Coba Pak Lamsen dijelaskan itu runtunan Pak Lamsen. Iya. Gini Pak Lamsen sedikit. Silakan Pak Erwin. Sedikit Pak Lamsen, itu dimaksudnya Bang Tristan itu menjelaskan runtunan para nabi mendapatkan kitab, bagaimana prosesnya yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Itulah Pak Lamsen. Jadi bukan terputus, tetapi ada pembelokan ajaran. Nah, dari Nabi Musa, Nabi Isa, seperti itu Pak Lamsen. Untuk pengetahuan Pak Lamsen, monggo Pak Lamsen ditanggapi. Ya, tapi yang kenyataan sekarang kita lihat ya, saya lihat dari ajaran-ajaran teman-teman, mungkin karena tidak sama ya, mungkin ini yang saya terima dari sebagian teman Islam. Ya bos. Yang mengatakan seperti ini ya. Ini lengket. YouTube-nya bisa kita buka nanti ya, saya nanti kasih linknya YouTube-nya. Dia bilang begini, jadi Taurat itu diturunkan oleh Allah, di dalamnya kan petunjuk, ada cahaya di situ. Itu kan keinginan Allah menurunkan itu kan, ada maksud dan tujuannya supaya manusia itu memegang petunjuk. Tapi manusia ini entah ujian entah apa itu, kata siapa tadi si Tritan ya, Trisian itu ujian katanya, nggak tahu entah apa ujian, dihilangkan. Nah setelah hilang, mulai dari situ kan nggak ada lagi yang aslinya ya. Berarti ini keinginan siapa kira-kira? Kan keinginan manusia itu, nggak usah lah kita setan. Ya keinginan manusia ya. Keinginan manusia, nggak usah setan lah kita bilang. Jadi keinginan manusia ditulislah katanya tulisan tangannya dikatakan dari Allah. Terus Allah turunkan lagi Injil, ya kan? Jadi yang aslinya Taurat sudah hilang, turun lagi Injil itu pun dibuat seperti itu karena tidak dijaga oleh Allah, kata si dan Donditan. Ini saya ingat langsung ini. Langsung saya bisa jejerkan begitu. Apa kata Donditan? Hilang sama sekali. Tidak dijaga. Coba lanjut. Nanti ngomong sama si Donditan kalau gitu. Jangan saya dibantah. Jadi kawan-kawan, jangan saya dibantah. Bantah Donditan. Enggak, saya enggak bantah Pak Lamsen. Jangan dulu. Aduh, saya belum ngomong. Dari tadi saya jadi inilah menurut yang saya terima dari Donditan, Taurat dan Injil itu tidak sempat dipelajari oleh manusia dan bekasnya pun tidak ada. Hilang sama sekali karena tidak dijaga oleh Allah, ya kan? Terus barulah tahun 600-an zaman Muhammad turunlah Al-Quran, dijaga oleh Allah. Makanya mulai dari situlah ada tuntunan yang bisa tidak rusak,
terjaga terus sampai sekarang ini. Sebelumnya itu karena entah bagaimana itu bisa hilang-hilang terus. Nah itu maksud saya, kan ini kenyataan kan, nggak ada yang benar, nggak ada yang asli lagi. Udah, Bang. Sudah Pak Lamsen. Ya, Kalau itu sudah yang gini saya Pak terima. Lamsen. Ya betul. Ya itu. Ya, udah. Bapak kan mendapatkan ilmu dari mendengar dari Nah. sumber dari sana. Nah, sekarang orang itu nggak ada di sini. Sekarang yang kita cari sumber yang dari sini untuk Sini renungan aja. Pak Lamsen, jangan yang dari sana dibawa ke sini gitu loh. Oh, maksudnya. berganti-ganti ya. Jadi ribuan Minta orang. penjelasan dari Makanya Ustadz saya bilang ini begitu. didengarkan. Saya gitu. maunya informasi itu yang jelas-jelas dari Al-Quran. Makanya kalau Iya, ini ribet dari semuanya Quran, ribet, insya ada Allah. jawaban. Nah, Insya Allah dari jadi Quran katakan itu. semua. Maunya Ya. saya itu bukanlah dasarnya yang benar apa? Menurut Al-Quran kah atau menurut hadis mukah? Supaya satu jawaban itu. Udah. Oke, gini Pak Lamsen. Jadi dari sana Bapak Bawa simpan Quran dulu. nggak dia? Pakai Kita dalil nggak? dengarkan yang dalam Al-Quran. Lanjut Pak Tristan. Iya, kalau Pak Lamsen mengatakan Tantan tadi pakai Quran nggak gitu ya. Di An-Nisa 155 sedikit yang beriman. Di Al-Baqarah 62 orang-orang Nasrani yang beriman, yang Islam itu di zaman Nabi ada. Misalkan Adi bin Hatim, Safwan bin Hatim, ada banyak lagi. Dia melebur bersama Islamnya yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Mereka juga Islam Nasrani itu. Mana ayatnya? Imran 52. Bang Tristan. Jadi ini pakai dalil semua gitu ya. Tristan, Oh, gini. kasih Dan singkat aja. Kasih singkat aja, Pak Naibaho. Dan Selamat kita siang. bentar Pak Peta, sabar ya. Saya pakai Quran ini insya Allah ya. Nah, kemudian waktu Isa Al-Masih naik ke langit, umatnya masih ada, umatnya masih melestarikan. Tapi Injil yang dibawa Isa, tapi hanya sedikit kelompok mereka. Tapi kitabnya kan nggak ada kan? Bentar dulu. Ah. Kitab, sebentar dulu Pak, sebentar dulu. Kitab Pak itu, Lamsen. kitab itu ya dihafalkan mereka. Dalam apa? Dalam sholat. Loh, mana buktinya? Al-Maidah 12, 13, 14, 15. Lalu kami tarik perjanjian kepada Bani Israel, termasuk Nasrani itu Bani Israel, agar mereka mendirikan sholat. Ya, Allah berkata di situ ya, aku bersamamu jika engkau mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, sedikit yang seperti ini. Lestarinya kitab itu melalui sholat memang. Contohnya siapa? Kami Islam ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga firman-Nya, bagi siapa yang membelokkan mengikutinya itu At-Taubah 31 tersesat. Bagi siapa yang beriman tetap pada jalannya, maka akan mengikuti rantai kenabian ini sampai ke Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah menjaga firman-Nya dengan menurunkan yang baru, yakni Quran. Tetap ini berjalan sinambungan gitu. Maka muncullah ayat tadi Hijr 9. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dijaga Allah, dan sebelumnya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ada nasakh mansukh di Al-Baqarah 106. Begitu Pak Lamsen. Kami bicara tentang Islam, bukan bicara tentang Kristen Pak Lamsen. Yang menurut kami Kristen adalah ajaran murtad dari ajaran Islam yang dibawa Isa alaihissalam. Begitu loh. Terima kasih. Ya. Nah, terima kasih. Langsung Saya tanggapi Pak Lamsen versi dari Kristen. Ya, saya tidak bantah. Yang di dalam hati saya yang timbul pertanyaan-pertanyaan aja dalam hati saya. Boleh jawab, boleh tidak. Tapi boleh diluruskan atau bagaimana terserah lah ya. Tadi kan saya mau bicara hanya khusus tentang kitab yang tercatat itu. Nah, sekarang kan sudah hilang Injilnya, Tauratnya hilang. Tapi Pak Christian bilang dihafal. Nah, ini kan teori yang tidak bisa dibuktikan lagi. Bukti-bukti itu hilang. Makanya saya, bagaimana saya bisa buktikan itu benar? Enggak, kata-kata Quran itu kira-kira. Hilang buktinya kan? Ya, Kan sebentar. apakah bisa kita konfirmasikan lagi ajaran Injil dengan Al-Quran sama? Ya Enggak. udah, saya kasih tahu ya. Cara Kita jalan nggak tahu begini. lagi kan? Kita nggak tahu. Hanya Ya, imani betul, saja lah. betul. Saya sekali lagi nih terakhir. Oke ya. Taurat dan Injil. Lanjut. Taurat dan di dalam Oke, Taurat dan Lamsen ya. Injil, ya, ketika dikatakan di Al-A'raf 157, di Taurat dan Injil tertulis nama Muhammad. Ya. Ada Isa Rasulullah itu berkata tentang Ahmad di Shop ayat 6. Wa mubasyiran bir rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad.
Sebentar dulu, sebentar. Ketika ada informasi ini dari Isa alaihissalam, ini terus berabad-abad ini mereka mencari yang namanya Muhammad. Ketika bertemu, maka Al-Arab 158 dikatakan, dan Nabi Muhammad SAW harus mengatakan kepada seluruh manusia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di sini dikatakan, qul ya ayuhan nas, wahai palamsen, wahai siapapun, ini Rasulullah ilaikum, aku adalah Rasulullah kepada kalian. Al-Azam 41, wa makana Muhammadun aba'a min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa makana Allah bikulli syai'in alim. Di sini Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup. Maka Nabi Isa alaihissalam diletakkan sebagaimana mestinya. Ya, di saat itu orang-orang Nasrani yang beriman kepada Allah, mereka wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena apa? An-Nisa 150, An-Nisa 151 yang, nih ya Pak Fahmi, yang menerima sebagian dan yang menolak sebagian Rasul, yang menolak ini Pak Erwin, Mik, yang menerima sebagian Rasul dan menolak sebagian Rasul, mereka adalah kafir yang nyata. Jadi di zaman Muhammad SAW, orang-orang Nasrani yang beriman, mereka wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, mereka kafir. Bagaimana Pak Lamsen ini? Begitulah kira-kira. Udah? Ini ada lagi. Nah, sebentar Pak Lamsen. Sebentar Pak Lamsen. Biar tertib, enakan gantian gini. Sebenarnya yang dijelaskan Bang Tristan itu begini Pak Lamsen, bukan hilang, tetapi dengan datangnya Al-Quran itu sebagai kitab penyempurna dari kitab sebelumnya. Nah, dari kita dengarkan dari Pak Lamsen kan pemahamannya kitab sebelumnya hilang. Hilang itu karena dibawa ke langit, karena apa? Ada penyempurna Al-Quran ini. Nah, di situ Pak Lamsen itu versi dari Islam. Al-Quran menjelaskan seperti itu, bahwa ajaran para nabi sebelumnya itu disempurnakan dengan Al-Quran, dengan datangnya juga Rasulullah SAW. Begitu loh Pak Lamsen. Sudah Pak? Sudah Pak? Silakan Pak Lamsen. Oke, terima kasih. Ingat, saya tidak membantah ya, hanya menerima lalu membahas begini ya. Tadi kata Christian ya, di dalam kitab Taurat dan Injil itu sudah dikatakan akan datang Muhammad. Ya kan, jelas kan, tadi katakan seperti itu kan. Terus Pak Akidah mengatakan Al-Quran itu menyempurnakan. Nah, hal-hal inilah yang membuat saya bingung. Mana buktinya? Bagaimana bisa di cross check kalau memang ya di dalam Taurat dan Injil asli itu yang sudah hilang itu, yang tidak ada itu, bisa benar-benar ada nggak nama Muhammad di situ? Tolong di mic dulu Pak Erwin. Bagaimana bisa Pak Erwin sedikit lalu disempurnakan? Biar Pak Erwin robot. Tak kasih jeda dengan Bang Tristan itu. Pak Erwin robot. Ada jedanya gitu. Pak Erwin robot. Pak Erwin. Cek sekarang. Lumayan. Lanjut Cek. Pak Lamsen. Lanjut Pak Lamsen. Maksudnya begini, apa yang dikatakan Bang Tristan itu, apa yang tercantum di dalam Al-Quran, itu ayat Al-Quran bahwasannya menjelaskan di dalam Injil yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu dijelaskan di dalam Al-Quran, di sana ada Ibnu Ahmad gitu loh. Tapi itu di dalam Al-Quran, bukan yang Bapak katakan Injil sudah hilang. Ini seperti itu pencerahannya Pak Lamsen. Jadi jangan katakan ini mana buktinya. Buktinya ya Al-Quran itu menjelaskan, karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan di dalam Al-Quran itu ada, ya kan? Mengisahkan Injil yang diturunkan oleh kepada Nabi Isa alaihissalam ini menjelaskan akan datang Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam gitu, Ibnu Ahmad itu gitu loh Pak Lamsen. Nah, sekarang versi Pak Lamsen menjelaskan gitu loh. Iya, saya kan nggak bantah, saya terima itu. Cuma saya tidak yakin karena nggak bisa dibuktikan. Saya tidak yakin itu. Oke, udah. Tenang. Bagaimana bisa Pak Lamsen pertanyaannya bagus. Tauratnya bagus. Sudah hilang, tidak bisa di cross check dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Betul. Percaya kepada Al-Quran ini karena tidak bisa dibuktikan omongannya. Itu maksud saya. Oke. Di Al-Maidah 15, ada bisa screen nggak ya?
Di situ dikatakan ya, ini loh Quran, pengganti daripada kitab yang kalian ubah-ubah dari yang Islam ya. Saya nggak bicara kitab Palamsen loh. Iya. Sebentar. Artinya kalau kitab itu sudah dirubah-rubah dan dihapus-hapus dan disembunyikan sebagian besarnya, itulah nama Nabi Muhammad SAW saat itu udah nggak ada. Saat adanya Nabi Muhammad SAW udah nggak ada, namanya juga dirubah-rubah, ditawarkan di satu kitab Al-Quran untuk menyambung ya ajaran sebelumnya. Ajaran sebelumnya adalah La ilaha illa ana di Al-Anbiya 25, atau La ilaha illallah, tiada sembahan selain Allah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan sifat 20 dan 99 asmaul husna. Seperti itu terus ujiannya dari waktu ke waktu. Makanya kalau Pak Lamsen baca di Al-Baqarah 214, di bawahnya itu kapankah datang pertolongan Allah, bukan pertolongan ATM. Aman kok suaranya. Aman, gitu loh. Ya. Jadi Pak Lamsen, kalau Pak Lamsen ingin kami untuk membuktikan nama Ahmad atau Muhammad di kitab Taurat versi Islam, ya kami sudah nggak ada, barangnya sudah nggak ada. Kalau maksud tulisan atau sebelumnya, karena memang sudah dirusak. Diinformasikan tuh Bapak baca di Al-Maidah 15. Ya, tapi ini versi Islam ya. Ya. Saya nggak bicara versi Bapak gitu. Tapi kalau Ya, Bapak bukan. minta juga bukti Ya. bukti seperti itu nggak ada. Jadi begini Pak Tristan ya. Saya tidak membantah itu versi Islam, silahkan terserah bagaimana itu. Cuma saya, pribadi saya ya, tidak akan percaya Nggak apa-apa. kata-kata itu karena apa? Nggak Tidak apa-apa. bisa dibuktikan. Orang sudah hilang, Ya nggak apa-apa. bagaimana? Mm. Katanya sama ajaran, jangan bertolak belakang dalam pikiran saya. Ya nggak apa-apa. Ajaran Taurat dan Injil itu dengan Al-Quran, jangan bertolak belakang. Ya, Bagaimana nggak kita bisa buktikan Oke. sejajar atau tidak bertolak belakang? Karena Oke. tidak ada buktinya, tidak bisa kita konfirmasikan. Itu Keren, maksud saya. Keren. Oke, makasih. Saya justru agak aneh ya. Ada yang mengatakan mereka punya kitab. Kitabnya itu memang tertulis ya. Di Keluaran 31 ayat 18, Keluaran 32 ayat 19, kitab itu dilempar ke bawah bukit atau gunung lalu pecah. Namun ada orang yang menenteng-nenteng ayat ini, termasuk Pak Lamsem ini, mengatakan ini adalah kitab salinan yang ditulis Musa. Padahal batunya nggak ada. Aduh, Justru saya nggak percaya sama Pak Lamsen ini. Bagaimana Bapak bisa membuktikan bab yang kitab yang Bapak pegang itu adalah salinan aslinya? Sementara masternya nggak ada, Pak. Ayo, ditawarkan kitab Quran. Jadi begitu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Bisa bicara. Jadi begini Pak Lamsen ya. Sebentar Pak Bara. Jadi begini Pak Lamsen ya, apapun penafsiran Pak Lamsen atau anggapan Pak Lamsen tidak percayanya tentang bahwa di dalam Al-Quran menjelaskan versi Al-Quran versi Muslim menjelaskan kitab sebelumnya sebelum Al-Quran itu nggak masalah karena Pak Lamsen meminta bukti dan sudah dijelaskan bukti-bukti sebelumnya yang versi Islam nih itu sudah tidak ada karena sudah dirubah-rubah. Nah, tetapi kami meyakini Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Sehingga di situ ada penjelasan bahwa telah diturunkan kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, dan Injil, dan menjelaskan bagaimana Nabi Isa alaihissalam itu menghadapi kaumnya dan menjelaskan bahwa di zaman itu Tuhan dari Nabi Isa alaihissalam itu siapa. Di dalam Al-Quran dijelaskan yang akan datang itu siapa. Karena kami meyakini kesempurnaan Al-Quran itu, kami percaya dan kami tidak akan mencari bukti yang sebelumnya. Kami tetap berpegang teguh pada Al-Quran. Apapun Pak Lamsen pendapatnya terserah. Yang jelas Pak Lamsen sekarang kita minta untuk tadi menanggapi Pak Tristan itu bagaimana di dalam Kristen dalam menjelaskan runtunan ajaran yang didapat sekarang itu dari mana supaya kita juga dapat pencerahan itu loh Pak Lamsen. Silakan Pak Lamsen. Pak Lamsen tanggung jawabkan dong kitab Torahnya Pentateuch itu. Silakan. Sudah? Udah dong. Oke. Sudah. Silakan Pak Lamsen jelaskan untuk kami. Jadi kalau saya ngomong jangan dipotong-potong ya supaya pas. Ini kan saya
dan tidak paksakan kepada Anda. Bagi saya, ini dalam otak saya itu, Allah itu adalah Tuhan saya itu, Tuhan adalah yang sempurna. Segala sesuatu yang dibuatnya itu tidak pernah coba-coba. Sekali buat, sudah pasti pas dan sempurna. Nah, sekarang, tadinya Tuhan menurunkan ajarannya atau Taurat dan Injil yang tidak sempurna. Nggak tahu kok bisa nggak sempurna, lalu disempurnakan pakai Al-Quran. Apakah, ini bagi saya ini, jangan, saya bukan menghina ya. Bagi saya, Tuhan saya itu adalah Tuhan yang sempurna. Sekali bekerja langsung pas jadi. Tidak dicoba-coba, tidak sempurna. Langsung sempurna. Manusia diciptakan langsung sempurna. Begitu bagi saya. Jadi, maaf saudara-saudara sekalian. Jadi saya tidak bisa percaya kepada Al-Quran karena tidak bisa dibuktikan apa yang dikatakannya. Itu, terima kasih. Kalau masalah kitab. Oke, bentar ya. Yang mengatakan siap. kitab sebelumnya nggak sempurna siapa ya? Loh ini Pak Aki saya mengatakan Menyempurnakan. Jadi Al-Quran itu menyempurnakan. Menyempurnakan. Sebentar. Artinya sebelumnya kan tidak sempurna. Sebentar. Pak. Biar ada jedanya, Pak. Bang. Gantian dong. Biar ada jedanya obrolan, kita tengahi biar ada jedanya kan. Gini loh. Nanti akan dijelaskan dengan Bang Tristan dan saudara-saudara muslim yang lain. Maksud saya begini, Bapak mau percaya atau tidak tentang iman Islam, Al-Quran seperti apa, menjelaskan kitab-kitab sebelumnya, itu iman Bapak. Tapi yang kami minta itu begini, dengan Bapak mengatakan kesempurnaan ajaran dari Kristen, kita juga butuh penjelasan dari versi Kristen. Bagaimana sekarang itu bisa memegang Bible, asalnya dari mana, rujukannya dari mana, runtunan yang seperti dikatakan Bang Tristan tadi, bahwa Al-Quran dulunya seperti menjelaskan seperti itu loh Pak, untuk pencerahan kita. Masalah iman di apa dulu, itu loh untuk pencerahan. Gitu. Ya. Silakan Bang Tristan yang dikatakan tadi tentang penyempurnaan. Luar biasa ya, dia langsung menyimpulkan nggak percaya ya, tanpa harus melakukan pendidikan yang lain ya, misalkan ayat-ayat kauniyat dan ayat-ayat sejarah dunia yang sesuai dengan Quran, misalkan Haman hidup di zaman Fir'aun, kemudian jasad Fir'aun itu ketemu ya tahun 1888 dan yang lain sebagainya, itu sesuai dengan sejarah dunia ya. Saya nggak mau tabrakan dengan kitab Anda. Oke, Pak Lamsen, begini loh. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kumnya di sini kepada siapa? Domirnya. Ya. Domir jamak mukhatab ini. Kepada siapa? Kepada yang membaca Quran itu. Artinya di sini disempurnakan din. Din itu apa? Ad-dinun nasihah. Din itu adalah nasihat. Jadi nasihat untuk kepada umatnya Rasulullah SAW sudah sempurna. Al-Quran ini ya nasah masuk dari kitab sebelumnya, bukan artinya kitab sebelumnya tidak sempurna, tapi menyesuaikan gitu loh. Allah Subhanahu wa taala sungguh hebat rancangannya ini dan sudah sukses gitu. Karena apa? Setiap umat itu peradabannya itu tentunya berbeda-beda. Misalkan undang-undang IPTEK hari ini kita terapkan kepada yang tahun 1945 di zaman kemerdekaan. Nggak nyambung, handphone aja nggak ada. Gitu loh. Nah, Al-Quran turun dengan hukum-hukum dan ketetapannya, larangan dan perintahnya. Untuk apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul usra. Jadi untuk memudahkan manusia, memanusiakan manusia agar manusia tidak beradab seperti binatang. Agar manusia tidak seperti an'am, binatang-binatang ternak, gitu kan? Adabnya ya fitrah manusia misalkan disunat, fitrahnya monyet nggak disunat. Maka Islam datang ini untuk seperti itu gitu loh. Fitrahnya monyet, kambing, sapi itu nggak sujud sholat. Fitrahnya manusia itu sholat. Begitu loh. Ini Quran datang itu dan untuk menggantikan kitab yang sebelumnya gitu ya, menggantikan gitu dengan ajaran yang lebih sempurna gitu, lebih baik gitu. Makanya ayatnya di Al-Baqarah 106, kami menggantinya dengan yang lebih baik gitu loh. Kalau nasihatnya disempurnakan untuk Islam yang zaman Muhammad SAW. Islam yang di zaman Isa AS memang sudah sempurna. Cuman kalau dipakai di zaman Nabi Muhammad SAW memang ada beberapa yang udah nggak layak lagi. Seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan sudah melakukannya di luar. Hari ini negara kita membuatnya, Pak Lamsen. Apa? Revisi undang-undang.
Karena undang-undang yang lama sudah tidak layak lagi. Sesuai dengan zaman begitu. Bukan artinya negara ini menyempurnakan, nggak begitu kan? Tapi menggantinya dengan yang lebih baik. Itu satu. Yang kedua lagi Pak Lamsen berkata ya, masalah nggak percaya ini, nggak percaya itu. Betul tadi kata Pak Erwin. Itu terserah Pak Lamsen. Ya Quran dikatakan, innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartum am lam tunzirun la hum la yu'minun. Itu loh. Dikasih tahu nggak dikasih tahu sama aja. Nggak akan beriman Pak Lamsen ini. Ini ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kami ini meminta kepada Allah. Al-Baqarah 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kami doa malam-malam nangis Pak Lamsen. Ini akan mualaf, bisa saja gitu ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya dibukakan, agar spiritual akalnya ini disehatkan. Dengan apa? Agar percaya bahwasanya Tuhan itu nggak pernah mati gitu loh. Begitu Pak Lamsen. Jangan panjang-panjang Bang Tristan, biar nanggapi dulu Pak Lamsen. Itu Pak Lamsen, penjelasan Pak Tristan. Begini Pak Lamsen ya. Apapun itu yang diimani Pak Lamsen, itu kita tidak akan membantah. Yang jelas Pak Lamsen bisa menyampaikan iman Pak Lamsen dan meminta perjawaban dari saudara Muslim, bagaimana Muslim menjelaskan imannya, bagaimana Muslim menjelaskan Al-Quran yang diimaninya. Untuk penjelasan di luar sana, untuk netizen, untuk saudara-saudara kita yang mungkin ingin tahu bagaimana ajaran Islam yang sebenarnya dari ustadz-ustadz kita di sini. Begitu juga sebaliknya, netizen yang Muslim ingin tahu juga ajaran Kristen dari Pak Lamsen, penjelasannya bagaimana runtunan kitab sehingga bisa sekarang ini bisa diimani oleh saudara-saudara Kristen gitu loh Pak Lamsen. Jadi kita santai gitu loh. Jadi kita bisa memahami, oh Pak Lamsen ini inginnya berdiskusi seperti ini, mendapatkan pencerahan dari Muslim, dan kita pun bisa mendengar penjelasan dari Pak Lamsen. Silakan Pak Lamsen. Oke, terima kasih. Artinya kita membandingkan ajaran Alkitab dan ajaran Al-Quran, begitu kan? Betul. Iya, terima kasih. Jadi tadi saya sudah menerima ajaran dari Al-Quran dari Pak Christian, ya. Tristan. Ya, saya sudah menerima itu. Katanya begini ya, saya ulangi dulu supaya mana tahu salah diperbaiki ya. Kata Pak Tristan, bukan tak sempurna, tapi sama isinya aja ajarannya Al-Quran ini dengan Taurat Injil yang lama itu. Dan hukumnya pun harus dirubah, ya, dirubah, tidak sesuai dengan yang lama dengan yang baru, tidak boleh lagi karena tidak pas. Nah, bedanya dengan Tuhan kami itu menurunkan aturan-aturan itu langsung pas, sempurna. Tidak ada kurang lebih lagi. Berlaku dari awal sampai sekarang, sampai selama-lamanya berlaku. Tidak ada perlu gonta-ganti, revisi-revisi, tidak ada. Itu contohnya, itu hukum 10. Mulai dari zaman Adam, sampai zaman Yesus, sampai zaman sekarang. Berlaku terus, tidak pernah berubah. Jadi, Alkitab kami itu dapat saya percaya, karena apa? Karena apa yang diberitakannya sesuai dengan apa yang terjadi. Dia memberitakan masa yang lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, masa yang akan datang itu tidak bisa dibuktikan karena masih menunggu. Tapi masa sekarang ini bisa saya buktikan beritanya yang diberitakan oleh Alkitab saya. Oh, benar ya, begitu ya. Maka saya akan percaya. Masa lalunya bisa dibuktikan dengan pakai sejarah. Bisa nggak Pak Lamsen menyebutkan maka saya ayatnya, percaya kepada Alkitab saya. Terima kasih. Nggak apa-apa. Coba saya begini nanya. Pak Lamsen, mohon Kita maaf. boleh nanya ya, Pak Erwin. Kita boleh nanya dikit. Sebentar Bang Tristan. Oke, lanjut. Iya ya. Sebentar Bang Tristan biar ada jedanya. Sebentar Pak ya, Lamsen ada juga tamu saya. bisa memahami apa yang. Oh iya. Dia ada tamu itu. Sebenarnya yang kita minta itu kan kalau ada ayatnya gitu kan. Itu ya Bang Tristan. Yang sebenarnya yang Iya. kita mintakan Bang Tristan menjelaskan secara Muslim. Pak Lamsen ini menjelaskan entah 1 ayat, 2 ayat. Bagaimana sekarang itu iman Kristen bisa mengimani perjanjian baru atau Bible itu berasal dari mana gitu kan. Dari runtunan ayat berapa yang menjelaskan
Injil sebelumnya dan Taurat sebelumnya, ada ayat di ayat berapa, kok ada benang merahnya sampai ke Perjanjian Baru, kan begitu Bang Tristan yang kita minta sebenarnya. Ya sebenarnya kalau pakai Perjanjian Baru juga ada problem. Ya, ini saya mau jelaskan juga, ini pertanyaan Bapak langsung kalau dia mendengar ya. Ada beberapa ayat yang nggak bisa dan mustahil diterapkan di zaman ini gitu ya. Kok nggak dibatalin ya, misalkan nanti saja, orangnya belum ya, ini untuk kawan-kawan aja gitu ya, yang di netizen, yang di live juga. Cungkil mata yang menyesatkan orang yang berbuat dosa, itu ada di Matius 6 ayat 29. Kemudian potong kaki disuruh mutilasi, dan tangan orang yang menyesatkan ke arah dosa, Matius 18 ayat 9 gitu ya. Ini kok nggak dibatalin gitu loh. Kalau memang nggak dibatalin, harusnya orang Kristen ini harus mencongkel mata-mata setiap orang yang menyesatkan mereka, dan harus memotong kaki dan tangan bagi orang-orang yang menyesatkan ke arah dosa. Ini umum ya, kepada Kristen maupun yang non Kristen gitu loh Pak Erwin. Yuk, benar. Harusnya Pak Lamsen bisa jelaskan ini, kok nggak dibatalin ya gitu, kok nggak diganti dengan yang lebih baik gitu. Sedikit kayaknya ada Bang saudara kita Bang El Batra ya, BT Bara itu. Kayaknya tadi mau ada yang disampaikan. Ada sedikit ini, Bro. Silakan. Ini mengenai Leikusi Naibaho. Silakan. Tadi katanya bahwa Taurat dan Injil itu kan sudah hilang cahayanya katanya kan. Cuma dia nggak menyadari bahwa di kitab umat muslim itu yang bernama Al-Quran itu, semua kitab ataupun pertinggalan Nabi Ibrahim, Adam, Idris, Nuh, itu semua sudah tercover semua dalam Al-Quran itu. Itulah mereka tidak sadari. Misalnya contohnya begini, kata Bang Naibaho itu, kalau menurut iman dia, katanya Tuhannya itu dari awal sampai akhir hukum itu tidak berubah. Sekarang kita uji. Ketika zaman Nabi Adam, hukum perkawinan dulu, nggak usah hukum yang lain-lain. Hukum perkawinan itu adalah kembar dengan kembar disilang, kan begitu, satu ayah satu umat. Nah sekarang kalau dipraktekkan di zaman Nabi Musa, itu udah salah. Artinya kitab Torah mansuhkan hukum perkawinan zaman Nabi Adam. Di zaman Nabi Musa ini dinasamansuhkan, atau sebelumnya di zaman Nabi Ibrahim. Ibrahim ini mendapat seperti tulisan juga, suhuf. Di zaman Ibrahim itu perkawinan kakak beradik ini bisa, boleh, halal. Ada seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan dan mengawini adiknya juga, itu boleh. Ketika Rasulullah Muhammad diperintahkan mansuhkan hukum ini, tidak boleh lagi. Dan ini yang kita pakai sekarang. Artinya semua hukum dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Musa dan seterusnya sampai Khatman Nabiyin itu sama hukumnya. Cuma di Bro Tristan tadi menyatakan bahwa ini dinansah-mansuhkan. Banyak yang dinansah-mansuhkan. Contohnya lagi, dahulu kisos nyawa ganti nyawa, begitu Bro ya, nyawa ganti nyawa. Tetapi di zaman Nabi Muhammad Rasulullah, di dalam Al-Quran, nyawa ganti nyawa juga kisos, tapi disempurnakan. Jika ahli waris memaafkan, maka tidak dikisos, tapi membayar fidyah. Nah, inilah yang tidak disadari oleh saudara-saudara kita Kristiani. Mulai suhuf Adam sampai kitab Musa sampai Injil, itu sudah tercover semua di dalam Al-Quran, tetapi dinansah mansuhkan. Ini sebenarnya Bro yang mau ditanyakan oleh Leikusi Naibaho itu. Artinya,
Batu bara Oma. Enggak cerita Oma kan. Sedikit saudara Ikhwan Fillah semuanya ya. Kita pun harus menempatkan begini. Saya ada tamu soalnya. Kita saat berbicara kepada siapa? Sebentar Pak Lamsen. Sekarang begini. Kita mungkin sudah lama ya duduk di diskusi ini udah lama. Kita harus bisa juga memahami bagaimana Pak Lamsen itu keinginan seperti apa dalam diskusi, dan si B, si C kita harus bisa memahami juga bagaimana karakter seseorang dalam berdiskusi, sehingga penyampaian kita itu bisa juga dipahami oleh lawan diskusi seperti Pak Lamsen ini yang mungkin karakternya itu tidak terlalu mendalam tentang penjelasan imannya atau ingin bertanya tentang Islam. Ya insya Allah siapa tahu ini adalah salah satu pintu hidayah kepada saudara-saudara kita yang di sana. Melewati Pak Lamsen bertanya ini, netizen di sana bisa tercerahkan bagaimana itu Islam. Apapun itu Pak Lamsen menjawab tidak mau atau tidak bisa menjelaskan runtunan kitab yang diimani Pak Lamsen, itu hak Pak Lamsen. Yang jelas pertanyaan Pak Lamsen berusaha kita jawab, insya Allah semuanya akan bisa membawa manfaat. Silakan Pak Lamsen kalau sudah ini tamunya. Oke. Enggak, tadi Pak Lamsen pertanyaannya begini, ada aturan dari Yesus cungkil mata yang menyesatkan orang untuk berbuat dosa, Matius 6 ayat 29, potong kaki dan tangan orang yang menyesatkan ke arah dosa, Matius 18 ayat 8 sampai 9. Ini dibatalkan nggak? Dan masalah kawin tadi kata Pak Al-Batubara, ternyata Paulus membatalkan perkawinannya di 1 Korintus 7 ayat 1. Hendaklah di sini dikatakan dan sekarang tentang hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Jadi ini dulu itu diatur masalah perkawinan dari zaman Adam ya, hendaklah kawin gitu ya. Kejadian 1 ayat 28, bertambah banyaklah, beranak pindalah, kuasailah bumi, bla bla bla. Kawinnya itu dengan cara kembar lawan kembar, kemudian dinasah masukkan oleh zaman Nabi Musa, nggak boleh kawin itu kawin itu yang saudara tuh nggak boleh sama saudara, incest ya dalam bahasa Jawa nih. Jadi Pak Lamsen bisa jelaskan nggak? Ini kata Pak Lamsen ada yang nggak berubah gitu. Ternyata ada yang berubah ya. Kalaupun memang di zaman Yesus nggak ada yang berubah, zaman Yesus mengatakan cungkilah mata ini. Ini gimana nih? Zaman sekarang kok Pak Lamsen nggak nyungkil mata saya? Jangan terlalu panjang Pak Erwin. Ya, saya udah paham. Jangan terlalu panjang ya, menerangkan Alkitab saya. Gini biar tak tengahi Pak Lamsen. Pak Lamsen, setiap ada pembicaraan kita jeda supaya kita bisa tertib. Gini. Pertanyaan itu kan maksudnya bukan menjelaskan ya. Jadi pertanyaan itu Muslim penasaran menemukan satu ayat di dalam Bible atau 2 ayat. Nah kita minta Pak Lamsen itu untuk menjelaskan. Apapun penjelasannya kita dengarkan. Silakan Pak Lamsen. Ini Pak Erwin, masalahnya sangat sulit kepada teman-teman Islam ini membaca Alkitab saya, diambil satu ayat dengan digabungkan dengan ayat lain yang dengan konteks yang berbeda-beda. Sangat sulit itu mau dijelaskan itu bagaimana? Konteksnya ini masalah ini, konteksnya ini yang masalah jelaskan ini. Yang satu saja. Jelaskan yang satu. Jadi saya jelaskan satu-satu ya. Ini Pak Tristian ya. Tidak boleh membaca Alkitab itu mengambil ayat ini digabungkan dengan ayat ini karena memang itu sudah pasalnya sudah beda, konteks sudah beda. Masalah Yesus mengatakan cungkillah matamu itu kalau bikin dosa. Bukan maksudnya cungkil mata langsung begitu. Tidak ada lagi peraturan begitu sama waktu zaman Yesus. Enggak. Itu adalah perumpamaan atau sindiran. Jadi harus bedakan itu. Tapi di zaman Musa iya. Itu langsung fisik. Zaman Yesus tidak ada fisik undang-undang. Itu di dalam Alkitab saya ada Taurat, bermacam-macam Taurat itu. Taurat Musa dan Taurat Allah. Makanya teman-teman Islam ini tidak paham dalam hal itu, harus jelaskan mulai dari awal supaya mengerti. Tauratnya Tuhan kami itu hanya 10, 2 bagian. Sedangkan Tauratnya Musa banyak. Ada Taurat kisah Taurat undang-undang untuk perkawinan, perang, kenegaraan, itu liturgi keagamaan, itu bermacam-macam dan itu tidak boleh digabung. Dan yang mana yang dibatalkan itu harus tahu. Jadi teman-teman Islam ini dianggap seperti Quran, tidak bisa seperti itu. Jadi zaman Yesus tidak ada lagi fisik, tidak ada secara fisik. Congkel mata itu maksudnya lebih baik matamu dicongkel kalau memang bikin dosa. Artinya itu jangan lagi pergunakan matamu itu kalau memang bikin dosa. Tutup matamu itu gitu maksudnya, bukan dicongkel langsung. Itu harus kita baca secara utuh. Tapi hukum yang tetap itu adalah mulai dari zaman Adam yang 10 itu. Yang 10 itu yang inti dari Alkitab kami.
karena melanggar ini, salah satu melanggar ini, inilah dosa itu yang mengakibatkan kematian itu, dan inilah yang jadi masalah dalam Alkitab kami. Jadi bukan hukum Taurat Musa itu adalah juklak namanya tuh, juklak. Jadi hukum petunjuk, hukum pelaksanaan juklak itu yang di Taurat Musa. Sedangkan Taurat Musa itu fisik yang berlaku. Setelah Yesus mati bukan lagi fisik, sudah penggenapan. Jadi teman-teman Islam tidak mengerti dalam hal ini. Harus dijelaskan mana hukum yang berlaku, mana yang tidak berlaku lagi. Jadi sudah sempurna. Tetap juga yang dikatakan Yesus, aku menyempurnakan atau menggenapi. Itu apa yang digenapi? Yaitu liturgi penyembahan di zaman Musa itu, zaman Israel, pemotongan domba. Itu digenapinya. Lalu dia mati, darah dia seperti lambangnya darah binatang itu. Begitu di Alkitab kami. Terima kasih. Saya mau nanya ini sedikit aja. Ayat sebelumnya, bentar Pak Irwin, sabar Pak Irwin. Sebentar Bung Tristan. Ada yang mengatakan begini di ayat itu. Saya mau nanya ya sama Pak Lamsen ini, jujur ya. Ketika saya memandang, misalkan Bu Adiani adil, kemudian saya menginginkannya, apakah itu termasuk zina? Apanya? Ketika saya memandang perempuan, ya, kemudian saya menginginkannya, apakah itu termasuk zina? Loh, kamu masih bujang atau Pak? Masih cewek itu masih bujang atau masih sama bujang? Nggak masalah. Kalau kamu sudah punya istri, kamu mau menginginkannya, terus ngacang kamu punya kontol melihat itu, ya sudah berzina dalam hati, kata Yesus. Oke, para hadirin sekalian, ternyata ayat ini letterlock ya, bukan kiasan. Iya. Maaf. Ayat 28 mengatakan, Matius 5:28 menginginkan seorang wanita, kemudian barang siapa memandang wanita, kemudian menginginkannya, ini berzina. Kata Pak Lamsen letterlock. Begitu ada dikatakan, congkellah matamu jika menyesatkan, kata Pak Lamsen kiasan atau tersirat. Loh, itu Bapak baca di Matius, coba ada di mana? Matius 5:28 dan 29. Yesus itu kan untuk menunjukkan pelaksanaan hukum. Giliran menginginkan wanita tersirat. Jangan giliran berzina, congkel mata. Ya. Berzina sudah termasuk, kalau kamu menginginkan itu sudah termasuk. Iya. Jangan berzina. Itu tersurat ya, letterlock ya. Letterlock. Sudah itu sudah termasuk berzina. Giliran mencongkel mata, Bapak bilang tersirat. Ini jangan digabungkan dengan itu kan lain. Khotbahnya kan zaman kapan di mana berkhotbah? Kok menggabungkan gimana Pak? Itu 28 29 loh, beda satu ayat Pak. Kan judulnya beda juga itu. Ya? Nih saya screen ya. Nih. Mari kita buka. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina. Dia di dalam hatinya berzina. Bapak bilang ini tersurat. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan, engkau congkilah. Ini Bapak bilang tersirat. Ini satu ayat bedanya Pak. Dengarkan. Matius 5, saya baca dulu. Yesus, Matius berapa? Matius 5 ya. Saya baca dulu dari buku saya. Kita harus belajar bersama. Seskirinya jangan ditutup, biarin aja seskirinya Pak Tristan. Ini khotbah di atas bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Ini khotbah rupanya. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Di Matius berapa tadi? Matius 5 kan? Nah. Berbahagialah orang. Hah? Matius 5 ya? Matius 5. Oh, ayat 28. Oh, saya salah, sorry. Ayat 28. Mana judulnya tuh? Oh, mulai dari sini. Oh, mulai ayat 17. Yesus dan hukum Taurat. Nah, ini sudah jelas. Dari ayat 17 harus kita baca. Yesus ini menjelaskan tentang hukum Taurat Allah sendiri, ya. Kita baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus itu menunjuk tentang hukum Taurat Musa, ya, yang selalu memotong domba setiap pagi dan sore. Kalau ke bait suci memotong domba, jadi menumpahkan darah, ya. Dia digenapi dengan matinya Yesus, ya kan? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum langit lenyap dan bumi ini satu iota pun tidak akan dijadikan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang menyediakan salah satu saja dari hukum Taurat itu, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga.
Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi orang Farisi itu hanya di mulut semua itu, ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudara-saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi kita ini tidak boleh mengatakan orang kafir. Iya, semuanya kiasan kan, Pak? Ya, iya. Ini langsung oleh ini. Iya, untuk menjelaskan. Berkata bodoh dibawa ke pengadilan agama kiasan. Maksudnya ini kan khotbah ini. Iya, mengingini wanita itu zina itu jangan kiasan. Dulu. Kita baca dulu mata kiasan. Kiasan semua, Pak ya? Jangan dulu. Yang menjelaskan Alkitab bukan kamu, Alkitab yang menjelaskan, bukan saya. Ya. Alkitab yang menjelaskan Alkitab, jangan kamu, bukan saya juga. Ya. Jangan biasakan begitu. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Ini untuk pelaksanaan hukum 10 ini. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantainya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, yaitu dalam 10 perintah Tuhan, jangan berzina. Ini kan hukum 10 kan, jangan berzina. Kiasan. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah termasuk berzina. Itu maksudnya. Kiasan itu, Pak. Iya, bukan untuk memperdalam berzina sampai di mana. Kalau hanya berzina, bagaimana berzina? Apakah hanya berselingkuh? Lanjut bacanya, Pak. Kan? Memperdalam, ya. Jadi jangan hanya di hukumnya itu kan hanya jangan berzina. Jadi diperluas oleh Yesus. Kamu itu kalau pandang perempuan aja sudah termasuk berzina kamu, kata Yesus. Ayat berapa tadi? Ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh disampaikan ke dalam neraka. Ya, itu kan khotbah, bukan hukum. Ya, khotbah ini. Dia katanya khotbah di atas bukit. Iya, ini khotbah loh, Pak. Kiasan. Ya, bukan khotbah. Jangan membunuh kiasan. Jadi, jangan berzina ini kiasan. Khotbah. Sebentar Pak Lamsen dengan Bang Tristan supaya lebih ini. Nah, coba setiap membacakan ayat itu dibilang gini Pak Lamsen. Yang ini letter leg. Nah, ayat yang betul. Alkitab itu menjelaskan. Iya. Alkitab ini khotbah di atas bukit. Ini khotbah rupanya, bukan hukum. Hukum itu ada 10 perintah Tuhan. Ini khotbah. Kalau kamu laksanakan. Kalau gitu jangan. Kan terserah kamu. Ini kan judulnya ada khotbah di atas bukit. Ya. Jadi membaca Alkitab itu harus dengan jelas. Khotbah itu firman enggak, Pak? Khotbah itu firman enggak? Hah? Khotbah itu firman enggak? Saya tidak tahu, tidak dikatakan ini ada firman, saya tidak tahu. Tapi dikatakan di sini khotbah. Jadi menurut Pak Lamsen dalam 2 ayat itu yang satu hiasan, yang satu letter leg itu Pak. Saya tidak tahu. Tadi salah ngomong. Makanya jangan saya yang ditanya. Alkitab menjelaskan Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu kan tidak menjelaskan hiasan dan letter leg itu. Khotbah itu bisa kamu laksanakan, bisa tidak. Kamu mau congkel mata, silakan congkel mata. Kita kan nggak akan memaksakan Pak Lamsen ya. Ya. Kan dikatakan khotbah. Berarti kalau saya ngelihat cewek, saya pengen sama cewek itu. Ya, silakan. Itu bukan itu ini kiasan. Khotbah loh. Iya. Oke. Ini baru ini ya ada Kristen yang menyatakan memandang wanita saya tamu, saya off dulu ya. Siap. Itu khotbah ya, jangan itu bukan hukum ya, bukan perintah. Khotbah itu bukan perintah. Ya. Nah, gini Pak Lamsen, apapun penjelasan Pak Lamsen kita bukan penjelasan saya, biarkan netizen sana yang menilai gitu kan. Itu penjelasan Alkitab. Itu bukan penjelasan saya. Penjelasan lanjut terus Pak Lamsen, lagi asik loh Pak Lamsen.
Bukan, saya asik tadi ini. saya ngomong, saya sudah Lanjut katakan, terus. jangan saya menjelaskan, jangan Anda menjelaskan. Alkitab menjelaskan Alkitab. Jangan Ya. ditekan, Ya, nanti stroke dia. Jangan ditekan. Kesian. Jangan Alkitab, jangan saya Iya, menjelaskan. maksudnya kan terus lanjutkan. Jangan gitu saya loh, menjelaskan Pak. Alkitab. Iya, jangan kamu siap, menjelaskan siap, Alkitab. siap. Alkitab itu menjelaskan Alkitab. Iya, terima kasih. paham Ya. Pak Lamsen. Maaf, saya ada tamu ini. Oke. Sudah. Maksudnya gini Pak Lamsen, kita lanjutkan terus biar Pak Lamsen juga menjelaskan imannya. Malah pergi Pak Lamsen. Bang Erwin, Itulah kadang-kadang kita ini. Silakan Mbak Indri. iya Bang Erwin itu kan tadi Pak Lamson kan bilang katanya Alkitab menjelaskan Alkitab. Coba teman-teman Muslim nanti kalau Pak Lamson masuk lagi, coba suruh jelaskan itu Wahyu 3 ayat 14. Alkitab menjelaskan Alkitab ya, bahwa firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, dia adalah permulaan dari ciptaan Allah, supaya Alkitab menjelaskan Alkitab. Nah, jadi bukan Pak Lamson yang menjelaskan ya, itu rujukannya kalau di Alkitab LAI itu langsung ke Amsal 8 ayat 22 ciptaan. Enggak, kan Jadi- Yesus itu kan hologos ya, sang firman. Menerima dan menyampaikan firman. Artinya khotbahnya juga firman. Yunaninya hologos ya. Khotbahnya enggak mau diakuinya firman. Sebenarnya kan Ya, begini biar- Pak Bang Tristan dengan Mbak Indri ya. Kita ini berusaha untuk memahami Pak Lamsen ini jiwanya seperti apa dalam berdiskusi, supaya kita ini diskusi ini kadang-kadang kan kita berbeda-beda ini cara penjelasannya, berbeda juga cara prinsip dalam berdiskusinya, dan supaya kita pun bisa menghadapi orang ini, oh orang ini ternyata hanya seperti ini dan seperti ini, dan netizen di sana bisa mengukur tingkat kepengetahuan dari Iya, sudah siapa jelas. yang menjelaskan. Jadi Ya, kan sudah jelas. kita Sudah pun jelas. diskusi Kalau bisa Pak- berjalan Pak gitu. Lamson- Iya, sudah jelas Pak Lamson itu ilmunya ngeles itu, ilmu ngeles ya. Jadi ilmu ngeles itu harus diangkat itu Bibelnya suruh nabokin dia sendiri gitu, bukan kita yang nabokin, biar Bibelnya sendiri Ya, yang paham nabok Mbak dia. Indri. Kan kita pun harus melihat juga tuh Mbak Indri, Pak Lamsen itu siapa, umurnya berapa. Kita harus memahami, jangan sampai terlalu jauh. Nanti Pak Lamsen ini apa ya? Kesannya itu malah apa? Ngambek gitu loh. Tapi kalau Iya. apapun dia mengeles, mau apa, ya biarkan netizen yang menilai gitu Mas. Karena Oh, isi ya. Taurat dan isi Injil itu Oke, sebenarnya ada di teman-teman, Quran sampai berjumpa dengan nasah lagi di masuk live itu. selanjutnya, Jadi oke? sebagian di Wassalam. apa? Semoga kalian semua diberikan Diperbarui. keberkahan Tentunya sebagian itu dan seperti di kemudahan Imran ayat dari 50, segala Isa alaihissalam macam menghalalkan urusan ya. sebagian dan mengharamkan sebagian. Kemudian Insya Injil Allah. ketika masuk Wassalamualaikum Quran dihalalkan warahmatullahi sebagian, diharamkan wabarakatuh. sebagian, nasak masuk. Artinya di dalam Quran itu ada juga Injil di dalamnya dan Taurat di dalamnya. Cuman yang mana ya tergantung nanti mau nyelidiki